Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada request untuk kita membuat satu konten tentang step by step belajar memanah pakai horsebow ya. Nah, tapi ini akan kita bagi nanti. Jadi materi tentang horsebow ini kita akan bagi ke beberapa video ya. Nah, untuk yang kali ini yang betul-betul step pertama, step awal saat kita baru memegang alat atau saat kita belum punya alat tapi baru kita mau belajar tentang horsebow itu seperti apa. Nah, supaya pembelajaran kita lebih mudah, maka itulah pentingnya kita belajar tahapan demi tahapan di dalam memanah. Karena kalau kita baru memanah langsung ingin perfect secara keseluruhan, maka ini hanya akan menjadikan kita semakin lama untuk mempelajari ilmu panahan ini. Nah, yang pertama, yang paling simpel untuk kita pelajari adalah memperbaiki postur tubuh kita. Jadi kita berdiri. Ini posisi berdiri kita. Bahu dengan kaki di bawah. Ini tidak kelihatan ya. Soalnya ruangan sempit, nanti kita berikan gambarnya. Yang jelas posisi berdiri kita sama persis posisi kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Atau kalau di baris berbaris kita istirahat di tempat. Nah, posisi kaki sama bahu itu sejajar. Sementara target ada di samping kiri. Kalau kita kidal maka ada di samping kanan. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menggunakan karet stretching. Kemarin kita sudah ada satu konten juga tentang pembahasan penggunaan karet stretching. Nah, setelah itu kita sudah perbaiki postur kita, berdiri kita sudah benar, maka kita melakukan sebagaimana gaya orang mau memanah. Nah, bisa tidak menggunakan karet terlebih dahulu, tapi kita memahami gestur kita saat memanah. Kita melakukan pelan. Oke. Jadi ada beberapa cara orang narik busur ya. Ini tergantung nanti tahapannya lagi. Akan ada materi tersendiri tentang ini. Nah, kita narik busur. Terserah Anda mau pakai aman nanti. Dari sini juga. Yang jelas pada saat kita narik, posisi bahu kita yang awalnya seperti ini, begitu kita narik, maka dia juga di posisi tetap sama. Jadi tidak narik busur ini. Atau begini, bengkok ke depan, membungkuk ya. Jadi kita narik, lakukan gaya menarik ke samping. Sama kalau kita ingin sedang memanah, tetapi posisi kita berdiri di sini, maka target ada di sebelah sana atau di sebelah kanan. Kita narik, jaga postur kita, tarik. Usahakan pada saat kita sudah narik ke sini, ini tidak ada lagi yang bergerak. Kemudian kita gunakan karet stretching. Kenapa ini penting? Karena banyak ketika kita langsung menggunakan busur, yang terjadi terlalu banyak kesalahan. Misal, ini awal kita memegang peralatan, langsung LBS-nya tinggi, maka yang terjadi, begitu kita narik, ini terlalu banyak pergerakan di tubuh kita ya. Menjadi ini tidak seimbang dan kita akan jenuh dengan hasil tembakan kita. Jadi mending kita lakukan step by step perbaikan. Yang pertama tadi adalah merasakan dulu tarikan. Oke. Sampai betul-betul bagus. Kemudian tadi stance
cara berdiri kita, kemudian narik, drawing, yang perlu kita perhatikan juga bagi awal yang mau belajar mana, ini penting ya. Penting saat kita narik busur, posisi siku tidak ada di bawah, tetapi dia ada di samping luar, di luar sini. Oke, ini siku dari bawah kita putar ke samping, kita narik. Jadi ini perlu dilatih juga. Pada saat kita narik, latihlah itu bersama. Ada orang ketika dia mutar ini, ininya sudah terputar benar, tetapi bahunya ke atas lagi. Jadi dua hal ini harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita menembak. Karena menembak dengan anak panah, memakai anak panah, itu urusan yang sangat sederhana, semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau dari awalnya pondasinya tidak benar, maka akan susah untuk diperbaiki. Maka lakukan saja dengan karet stretching. Kebetulan karena saya juga melatih beberapa atlet pemanah standar di Kabupaten Sopeng. Bahkan ada atlet yang saya latih, kalau tidak salah hampir setahun. Kerjaannya begitu datang ke tempat latihan hanya menggunakan karet stretching. Kenapa? Karena prinsip saya saat melatih, kalau badan Anda tidak betul, cara Anda menarik tidak betul, maka lebih parah ketika Anda menggunakan alat. Maka yang harus saya perbaiki terlebih dahulu kepada atlet-atlet saya adalah cara dia menarik, bentuk tubuh dia saat menarik, apakah banyak pergerakan atau tidak. Ketika sudah benar, baru dipakaikan alat tanpa anak panah. Ya. Saya ulang. Tarik. Usahakan pada saat kita narik tidak banyak pergerakan, baik di tubuh, di kepala. Yang bergerak hanya tangan kanan dan kiri. Oke, ingat. Elbow. Pada saat kita ke atas, ini sudah kita putar sikunya. Tarik. Perlahan. Buat patokan anchor. Rilis. Tahan 3-5 detik tanpa ada pergerakan. Sambil video, Anda bisa mempelajari video Anda sendiri. Karena kenapa? Begitu Anda memakai busur, apalagi busur itu langsung LBS-nya tinggi, maka yang terjadi begitu Anda rilis, Anda akan terbawa ke depan sebelum merilis. Ya. Jadi kita perlu menggunakan karet stretching terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru. Ingat pesan saya kepada seluruh pemanah, orang yang baru mau belajar panahan, bahwa di panahan ini kita harusnya, karena kita paham bahwa panahan ini sunnah, maka adab itu harus dijaga. Ada hal-hal dalam belajar yang harus dijaga. Ada tahapan yang harus kita lewati, ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang tergesa-gesa, ya, karena ketergesa-gesaan itu hanyalah sifat dari syaitan, ya. Jadi kita bersabar. Orang yang sabar dalam menuntut ilmu insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya, kelihatan dari depan. Jadi kelihatannya seperti ini, ya. Ini kita menghadap sana, target. Jadi kita samping dari target. Oke teman-teman, itu untuk sesi pertama, ya. Kita bagikan hari ini, kesimpulannya adalah posisi berdiri yang benar. Begitu kita berdiri, posisi berdiri kita benar, ini tidak boleh dirubah, ya. Maka buat tanda
buat garis di yang mana yang akan Anda injak sebagai patokan berdiri. Setelah itu perbaiki cara Anda menarik tanpa ada pergerakan sama sekali, ya. Berdiri sudah benar, narik benar, ini tidak ada pergerakan. Ketika dua ini sudah benar, Anda melakukannya dengan baik, maka Anda boleh maju ke tahapan berikutnya. Jadi kita belum pakai alat, kita baru pakai karet stretching, ya. Lakukan ini berapa kali? Anda bisa melakukannya 1000, 10.000 kali sampai betul-betul Anda tarik, siku Anda sudah benar, bahu Anda tidak ke atas, baru Anda boleh pakai busur tanpa anak panah. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita lanjutkan ke materi sesi kedua tentang penggunaan busur tanpa anak panah sebagai tahapan kedua di dalam belajar memanah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.